Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pagi ini dengan pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sekarang coba diperhatikan wacana berikut yang berjudul Hari Menanam Pohon. Ibu baca ya. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan kita. Sekarang kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada wacana. Ya, setelah anak-anak ibu membaca wacana, sekarang saatnya menjawab pertanyaan halaman 24. Contoh satu pertanyaan, apa yang dilakukan? Itu bisa kita jawab, yang dilakukan adalah menanam kembali pohon di lingkungan. Nah, itu bisa kita jawab setelah kita membaca wacana. Nah, anak-anak ibu, sesuai dengan tayangan di samping, sekarang tugas anak-anak ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan wacana yang dibaca sebelumnya. Selamat bekerja. Sekarang kita lihat tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa itu yang tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Di tanggung jawab itu adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, masyarakat, dan lingkungan alam, seperti lingkungan sosial dan budaya. Kemudian apa pula itu yang masyarakat? Kita harus tahu ya, apa pula itu yang masyarakat. Nah, yaitu masyarakat adalah sejumlah manusia. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi dalam sebuah masyarakat itu terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat itu sendiri. Nah, pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan yang ada dalam masyarakat itu adalah tanggung jawab dari setiap warga masyarakat itu sendiri. Sekarang anak-anak ibu, apa saja macam-macam dari tanggung jawab setiap individu itu? Nah, setiap diri itu memiliki tanggung jawab. Yang pertama namanya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa tanggung jawab kita terhadap tugas-tugas dari sekolah, tugas-tugas di rumah? Kita harus bertanggung jawab menyelesaikannya. Itu contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, contoh di dalam anggota keluarga kamu ada ayah, ibu, anak. Nah, yang bertanggung jawab mencari biaya adalah tanggung jawab orang tua, yaitu ayah. Sementara ibu bertanggung jawab mengurus rumah tangga. Anak juga bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Nah, itu contoh tanggung jawab dalam keluarga. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat.
Ada juga tanggung jawab kita di dalam masyarakat. Contohnya kita harus berbuat baik dengan anggota masyarakat di lingkungan kita. Menjaga kebersihan juga tanggung jawab di lingkungan rumah, itu juga tanggung jawab dalam masyarakat. Kemudian ada lagi tanggung jawab terhadap bangsa dan negara kita. Apa yang bisa kita banggakan terhadap bangsa dan negara kita? Seperti contoh gambar di samping ini. Nah, bisa anak-anak ibu lihat sebuah tim nasional bulu tangkis Indonesia. Nah, gambarnya bisa dilihat di samping. Mereka bertanggung jawab, berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Nah, sebuah tim nasional bulu tangkis telah memenangkan perlombaan sehingga dia membanggakan bangsa dan negaranya. Itu juga salah satu contoh bentuk tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kemudian yang kelima, ada tanggung jawab terhadap Tuhan. Ya, inilah tanggung jawab kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian apa yang dilarang oleh Allah. Contoh tanggung jawab kita melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu. Kemudian Allah melarang untuk berzolimi orang lain. Allah melarang untuk mencuri. Maka kita tidak boleh mencuri. Begitu juga hal-hal yang lain-lainnya. Nah, itulah anak-anak ibu macam-macam tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang bisa anak-anak ibu lihat gambarnya pada buku tema kita. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat itu harus ada usaha. Nah, apa saja usaha-usaha masyarakat itu? Yang pertama ada gambarnya yaitu di bidang agraris. Nah, bisa anak-anak ibu lihat di samping, seorang ibu-ibu sedang berkebun. Nah, pertanian itu juga termasuk bidang agraris. Yang kedua yaitu bidang peternakan. Nah, di samping juga ada gambarnya yaitu peternakan ayam. Peternakan itu banyak juga macamnya. Ada peternakan unggas, selain dari ayam juga ada peternakan puyuh ya. Kemudian ada perikanan, seperti gambar di bawah, orang membuat tambak ikan. Nah, itu adalah usaha di bidang perikanan. Kemudian ada lagi pertambangan, tambang minyak, tambang batu bara, tambang emas, itu usaha di bidang pertambangan. Kemudian kehutanan. Kehutanan karena negara kita ini juga banyak hutannya, apalagi di Kalimantan itu terkenal dengan paru-paru dunia. Karena di sana banyak hutan. Nah, banyak juga usaha-usaha orang di bidang kehutanan seperti menanam pohon, kemudian kalau pohonnya udah besar diambil kayunya, diolah, dimasukkan ke pabrik, dibuat untuk barang-barang mebel, meja, kursi, dan berbagai macam yang lainnya. Kemudian juga di bidang perdagangan. Nah, di kampung kita ini di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kita juga banyak usaha perdagangan, apalagi di Pasar Atas, Pasar Aur Kuning. Banyak pedagang-pedagang di sana yang berjualan berbagai macam jualan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk biaya keluarganya. Kemudian juga ada di bidang perindustrian, industri kecil, industri menengah, industri besar, seperti industri tekstil, ya, membuat pakaian-pakaian jadi, industri rumah tangga, membuat kue. Nah, kemudian juga ada industri yang besar seperti pabrik-pabrik. Nah, itu juga termasuk usaha-usaha ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masing-masing. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini dulu pelajaran kita pagi ini. Besok kita sambung lagi.
Nah, tugas-tugas yang sudah Ibu berikan dikerjakan dengan senang hati ya nak. Semoga anak-anak Ibu menjadi anak yang pintar, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.